Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo, hari ini kita mau bahas mengenai CV lagi. CV itu lebih baik ditulis tangan atau diketik. Ya, kita bahas kali ini. Banyak yang tanya CV itu harusnya diketik atau ditulis tangan gitu. Ditulis tangan pakai portofolio gitu, satu lembar tapi nggak boleh pisah, atau lebih baik dia harus diketik. Sebenarnya balik lagi instruksinya seperti apa yang dibutuhkan gitu. Kadang pada saat kita mau melamar kerja atau ketika perusahaan buka lowongan, itu biasanya terkadang ada instruksinya gitu. Lamaran ditulis tangan gitu, atau tidak sama sekali gitu. Jadi harus diperhatikan dulu apakah lowongan tersebut mengharuskan teman-teman menulis tangan atau tidak ada instruksi untuk itu gitu. Kalau memang tidak ada instruksi untuk itu, lebih baik diketik. Karena apa? Pertama, itu lebih rapi. Kalau tidak ada instruksi itu harus ditulis tangan, lebih baik teman-teman itu diketik. Kenapa? Karena biasanya itu lebih rapi. Terus tidak ada coretan, tidak ada tip X seperti itu. Terus membuat pihak HR pun lebih ngeh gitu ya kalau ada CV teman-teman. Kadang kan kalau kita pakai Microsoft Office, biasanya kita buat desainnya seperti yang pernah saya infokan sebelumnya di video sebelumnya mengenai cara membuat CV, atau mengenai CV itu sudah pernah saya infokan bahwa ketika teman-teman buat CV atau buat surat lamaran kerja, itu lebih baik ada sedikit desainnya di sana. Karena apa? Ngebuat HR itu lebih interest sama CV teman-teman. Karena kan biasanya kalau CV itu di meja kita kan numpuk ya, banyak. Nggak cuma satu atau dua, itu banyak tumpukannya. Jadi gimana caranya biar CV teman-teman itu ngebuat si HR-nya ngeh kalau oh ini kayaknya cukup menarik nih CV-nya, ini CV-nya cukup eye-catching gitu ya, dengan warnanya, mungkin tatanan desainnya gitu. Terus nanti bisa buat HR-nya lebih mudah untuk nge-review CV teman-teman gitu. Terus kalau seandainya memang diharuskan menulis surat lamaran dengan ditulis tangan, dipastikan tulisannya rapih pertama. Yang kedua, tidak ada coretan ya. Yang ketiga, tanggalnya update. Jangan sampai nanti teman-teman nulis sekaligus surat lamaran tapi tanggalnya nggak update gitu. Itu harus dipastiin dulu ya. Terus hurufnya itu bahasanya harus baku, huruf kapitalnya, tanda bacanya itu harus pas gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, karena kan yang namanya kita apply CV itu berarti kan kita mengajukan diri gitu, mengajukan diri ke sebuah perusahaan bahwa kita berniat untuk melamar di posisi tersebut. Jadi teman-teman harus buat formal mungkin bahasanya gitu ya. Terus kalau untuk yang ditulis tangan, diusahain jangan lebih dari 1 lembar portofolio itu gitu. Jadi jangan nyambung ke lembar selanjutnya, diusahain dipadetin di 1 lembar itu gitu, biar kelihatannya rapi. Kalau memang harus tulis tangan, tapi kalau nggak ada instruksi harus tulis tangan, lebih baik diketik gitu ya. Kenapa diketik ya? Biasanya kan bisa sedikit didesain gitu, bisa sedikit ditambahin desain-desainnya gitu, mungkin ditambahin warnanya
gitu ya, fontnya bisa diatur kayak gitu, jadi lebih rapih gitu ya. Jadi buat yang bingung, CV itu harusnya diketik atau ditulis tangan sih gitu. Mungkin untuk tahun sekarang ini di 2020, alangkah lebih baiknya CV itu ya diketik. Kenapa? Karena kan pasti kita sudah update yang namanya teknologi, kita sudah update yang namanya Office itu di perusahaan udah jadi hal yang basic, Microsoft Office. Jadi biasanya kita lihat juga nih, oh kalau misalkan CV-nya bagus berarti dia pinter juga nih ngedesain. Walaupun memang terkadang nggak dibuat sendiri ya, entah sudah beli program atau beli CV gitu, beli desainnya aja itu kan juga sudah ada, atau cari di internet itu kan juga ada. Tapi setidaknya ngebuat CV teman-teman itu mudah ditemui dan mudah dikenalin sama HR gitu. Intinya sih seperti itu ya. Terus bahasanya harus yang lebih baku gitu ya, bahasanya harus lebih baku gitu, bahasanya harus tertata rapi dan jelas maksud dan tujuannya untuk apa gitu. Juga dijelaskan, misalkan tahu informasinya ini dari mana gitu ya, itu agak lebih memudahkan. Mungkin ketika kalian menginformasikan itu akan lebih mudah untuk si pelamar ini mungkin dapatnya dari flyer mungkin, atau dari brosur yang disebar, atau dari mana. Terkadang kan ketika kita interview suka ditanya, kamu dapat informasi ini dari siapa? Kamu informasi ini dapatnya dari mana? Gitu. Itu sumber informasinya itu lebih jelas. Mungkin ada yang mereferensikan kah di perusahaan tersebut? Ketika kalian menjawab iya, direferensikan dengan teman gitu. Nanti kan juga biasanya HR itu juga akan tanya nih sama teman yang mereferensikan, bagaimana dengan teman-teman gitu, pekerjaannya bagaimana, sedikit-sedikit pasti dicari tahu tentang informasinya. Jadi kami di HR memang sering menanyakan informasinya dapatnya dari mana gitu, dan kalian bisa jelaskan itu sehubungan dengan yang saya tahu dari bla 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 gitu ya. Jadi bahasanya harus ditata dengan rapih juga. Desainnya juga ya nggak usah yang harus gimana gitu, nggak usah yang harus yang bagus, epic banget gitu, nggak usah. Setidaknya eye-catching lah, warna-warnanya ada warnanya gitu, biar kalau jadi tumpukan di mejanya si HR itu akan lebih mudah untuk menarik si HR untuk lebih interest gitu ke CV teman-teman. Jadi dia nanti bisa lihat kualifikasi teman-teman bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan dengan begitu bisa membuat teman-teman lebih mudah untuk dapat panggilan proses interview mungkin, ya kan? Seperti itu. Jadi CV itu hal yang penting, sangat penting, karena teman-teman bisa mengaktualisasikan diri itu, menuangkan semua yang menjadi pengalaman teman-teman itu lewat CV. Sebelum teman-teman ketemu dengan HR, ketemu dengan interviewer, itu kan pasti teman-teman apply CV ke sebuah perusahaan atau ke orang yang membutuhkan karyawan baru. Nah, di CV itu biasanya HR atau interviewer itu kita baca-baca mengenai data diri, mengenai domisili, mengenai hobi apa segala macam. Itu juga hal yang gak dipungkiri, pasti kita lihat data dirinya lah gitu. Pengalaman yang paling penting kita pasti lihat seperti itu.
pengalamannya, pernah bekerja di mana mungkin, berjabatan apa, job desk-nya apa, itu jangan lupa. Ketika nulis CV, job desk itu harus dicantumkan gitu. Bekerja di mana, berapa lama, job desk-nya apa, jabatannya apa, itu harus dijelaskan gitu. Jadi nanti ketika si rekrutmennya itu baca, oh ini cocok nih dengan kualifikasi yang kita butuhkan kualifikasinya ini misalkan. Oh iya, dia pernah loh ada job desk ini, atau pernah ada job desk yang hampir berkaitan dengan yang kita butuhkan, coba deh panggil dulu gitu. Biasanya sih seperti itu, makanya itu wajib untuk dituliskan job desk-nya apa. Itu jangan sampai terlewat. Misalkan bekerja di perusahaan A sebagai ini tahun sekian, ya itu juga sebenarnya bisa, tapi lebih baik ya harus pakai job desk gitu. Jadi bekerja di perusahaan A tahun berapa, jabatannya apa, job desk-nya apa, itu lebih lengkap gitu. Jadi nanti ketika kami di HR butuh untuk karyawan baru, kita buka list data CV. Oh, ini pernah jadi posisi yang kita butuhkan. Oh, ini hampir berkaitan secara garis besar untuk posisi yang kita butuhkan. Coba deh kita panggil dulu. Mungkin cocok gitu. Coba kita interview dulu. Kita tanya-tanya dulu. Nah, biasanya seperti itu. Saya sendiri pengalaman ketika saya butuh karyawan baru, saya biasanya cari itu di CV, bank data yang kita punya, kita cari beberapa, pembanding segala macam. Oke, ketika ada pelamar yang memiliki pengalaman yang kita butuhkan atau secara garis besar hampir sama posisinya, kita coba untuk panggil gitu, kita coba untuk interview. Nanti kita lihat lagi ya, secara interview, secara dia menjelaskan, dia menjabarkan, dia membeberkan job desk-nya bagaimana gitu ya. Jadi ketika teman-teman mungkin ada yang bingung, ini CV harusnya diketik atau ditulis tangan ya gitu, harus diperhatiin dulu instruksinya seperti apa ya. Instruksinya harus diperhatiin dulu. Ada yang meminta mungkin dengan tulis tangan, atau tidak ada instruksi untuk itu, ya lebih baik diketik. Tapi kalau ada instruksi untuk tulis tangan, ya lebih baik ditulis tangan. Jadi harus diperhatikan dulu. Tidak ada yang benar atau yang salah gitu. Kita cuma tinggal kita hanya tinggal melihat instruksinya seperti apa gitu. Kalau dulu, kita balik lagi ke tempo dulu, pada saat saya melamar kerja pun, pada saat baru kerja, itu ada istilah kalau ngelamar kerja tulis tangan aja, nanti biar pihak perusahaannya mengerti karakter teman-teman dari tulis tangannya gitu ya kan. Kalau dulu tuh biasanya tulis tangan pakai CV, cuman kan ribetnya ya, ketika ada salah bahasa harus dicoret, harus ditipek, diganti lagi, terus tulis ulang lagi, ada yang salah begitu terus berulang kali gitu. Jadi kita balik lagi, zamannya sudah semakin canggih untuk teknologi, jadi harus dimanfaatkan untuk itu ya. Intinya lagi-lagi harus dilihat instruksinya seperti apa. Kalau memang tidak ada instruksi, harus tulis tangan ya gitu. Surat lamarannya ya monggo diketik, diberi desain, diberi warna, color gitu ya untuk CV-nya, biar membuat si HR itu jadinya interest sama CV teman-teman ya. Itu aja hari ini yang kita mau bahas. Terima kasih. Next kita akan bahas apa lagi, tungguin. Thank you. Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya.